Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak muslim, pemirsa TV kita dan juga pendengar radio kita dimanapun kalian berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali marilah kita senantiasa memanjatkannya kehadirat Allah SWT atas begitu banyaknya kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan itu adalah ketika Allah SWT memudahkan kita saling menyapa melalui acara ini. Yang Masya Allah, di dalam acara ini dari pekan ke pekan kita mengetahui tentang kepribadian manusia-manusia terbaik dari umat ini. Yang semoga dari situ nanti kita akan bisa mengambil contoh yang baik dari mereka untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tercurah kepada beliau, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau dan juga kepada seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma amin. Anak-anak muslim sekalian, hari ini kita masih akan membahas 10 kisah hidayah 10 sahabat Nabi yang sudah kita baca beberapa pekan ini. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas sahabat yang terakhir dari buku ini, sahabat yang ke-10. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita menyelesaikan buku ini, masih ada buku lain yang akan kita baca. Yang semoga buku tersebut juga merupakan buku yang menarik untuk kita simak. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan kitab yang lain. Karena itu harap ditunggu ya, harap ditunggu. Baik, hari ini kita akan membaca kisah sahabat yang mulia Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Kita mulai. Di masa lalu, keadaan orang-orang yang memeluk Islam itu tidaklah mudah. Mereka hidup dalam kesulitan ke kesulitan. Berbagai siksaan harus mereka terima dengan sangat menyakitkan dari kaum kafir Quraisy. Jika orang-orang Quraisy mengetahui anggota keluarganya ada yang masuk Islam, mereka tidak akan segan menyiksanya. Padahal sebelumnya mereka begitu mencintainya. Karena itu kita melihat bagaimana paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Abu Lahab, orang yang sangat mencintai Rasulullah. Orang yang begitu bergembira ketika Rasulullah hadir, ketika Rasulullah lahir. Namun ternyata apa yang terjadi? Dia menjadi musuh yang sangat besar bagi Islam dan kaum muslimin. Begitulah keadaan mereka. Mengapa? Karena mereka marah. Mereka marah karena agama Islam memerintahkan untuk bertauhid. Apa itu bertauhid? Mengesahkan Allah saja. Menegakkan penyembahan hanya kepada Allah.
meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain. Yang ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Karena di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka adalah menyembah berhala-berhala yang begitu banyak. Maka ketika ada seseorang yang menyeru pada mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan itu, mereka marah sekali. Mereka tidak terima. Mereka disuruh meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Itulah sebabnya mereka sangat memusuhi Rasulullah juga kaum muslimin. Oleh karena itu orang-orang yang telah masuk Islam diizinkan untuk menyembunyikan keislamannya jika khawatir akan memperoleh siksaan dari orang kafir Quraisy yang mengetahui keislaman mereka. Artinya di awal-awal Islam, para sahabat yang mereka itu takut, khawatir kalau nanti dia mengaku Islam akan disiksa oleh orang-orang kafir. Dia boleh berpura-pura. Dia boleh menyembunyikan keislamannya. Dia boleh tidak mengaku bahwa dia sudah memeluk Islam. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang kita sebutkan tadi. Ini untuk menghindari siksaan yang sering dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ternyata dengan izin Allah, dakwah yang berkah ini tidak ada yang bisa membendung kegigihan Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Dari hari ke hari semakin membuahkan buah yang indah, buah yang manis. Satu persatu penduduk Mekah mulai memeluk Islam. Semakin hari semakin banyak. Dan upaya yang semakin keras juga dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah ini. Dengan berbagai cara mereka menghalangi agar dakwah yang mulia ini tidak berkembang. Mereka ingin sekali agama Islam hilang dari muka bumi. Dengan berbagai cara, dengan tekanan-tekanan, dengan siksaan-siksaan, dengan cacian-cacian. Melihat hal tersebut, Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah keluar dari kota Mekah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agamanya. Agar mereka di sana bisa beribadah dengan tenang, menjalankan syariat Islam itu dengan tenang. Ustadz katanya ini cerita tentang Suraqah, kok ke situ? Ya memang. Nanti cerita Suraqah itu adalah cerita yang berhubungan dengan hijrahnya Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah. Kita kembali dengan kisah hijrah tadi. Akhirnya ada sahabat yang pernah kita ceritakan, kita kisahkan di majelis ini pula. Ada yang diizinkan hijrah ke Habasyah, yaitu negeri Ethiopia. Bahkan Rasulullah SAW berusaha berdakwah ke kota Taif, meskipun mereka akhirnya tidak menerima. Sampai akhirnya datang pertolongan Allah. Dengan memudahkan terbukanya hati-hati orang Madinah, yang kala itu masih bernama Yasrib, untuk menerima Islam. Satu persatu penduduk Madinah mulai menerima Islam dan mereka menyambut baik dakwah Rasulullah SAW. Sehingga dengan keadaan tersebut Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya satu persatu sahabat hijrah ke Madinah. Satu persatu para sahabat hijrah ke Madinah. Dan keadaan ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, setelah orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy mengetahui para sahabat Nabi SAW pergi meninggalkan Mekah dengan membawa keluarga mereka, anak-anak mereka, dan juga harta benda milik mereka untuk bergabung dengan orang-orang di Madinah.
Sulit digambarkan bagaimana mereka itu begitu khawatir. Mereka itu mulai cemas. Mereka mulai mengkhawatirkan nanti jangan-jangan kaum muslimin di Madinah akan berkembang menjadi kekuatan yang besar yang suatu saat akan mengalahkan mereka. Ya. Karena mereka tahu persis. Mereka sangat memahami kepribadian Muhammad SAW yang mereka musuhi. Yang mana mereka mengakui bahwasanya Rasulullah itu sangat piawai, sangat pandai, sangat mahir di dalam mempengaruhi orang lain untuk memeluk agama Islam. Dakwah beliau luar biasa. Orang-orang yang berhasil didakwahi kemudian diajak duduk bersama beliau, kebanyakan mereka akan menerima Islam. Karena itu mereka khawatir ini menjadi ancaman bagi mereka. Karena mereka menyadari selama ini telah memusuhi kaum muslimin. Mereka khawatir nanti kaum muslimin berkembang begitu pesat. Kemudian menyusun kekuatan besar yang akan menghancurkan mereka. Itu sesuatu yang mereka takutkan. Dan mereka juga menyadari yang sudah sering kita ceritakan di sini. Posisi Madinah itu sangat strategis. Mengapa? Karena di antara kebiasaan orang-orang Mekah, mereka itu selalu berdagang ke Syam. Mereka berdagang ke Syam, membawa harta yang sangat banyak. Dan perjalanan dari Mekah ke Syam itu mau tidak mau harus melewati Madinah. Ya, harus melewati Madinah. Mereka khawatir nanti ketika kaum muslimin berkembang di sana, Islam menjadi besar, khawatir nanti perjalanan mereka akan terganggu. Karena itu mereka menyadari bahaya ini. Akhirnya para pemimpin mereka, para pemimpin orang-orang kafir Quraisy ini, mereka merencanakan sebuah pertemuan di Darun Nadwah. Di mana? Di Darun Nadwah. Apa itu Darun Nadwah? Darun Nadwah itu adalah suatu tempat, suatu bangunan yang biasa dijadikan tempat berunding pembesar-pembesar kaum Quraisy dari zaman ke zaman. Mereka mengundang para pembesar-pembesar tokoh-tokoh Quraisy. Maka di waktu yang ditentukan, datanglah semua undangan. Yang mana direncanakan di dalam undangan ini nanti akan dibicarakan langkah yang akan mereka ambil untuk menghentikan dakwah Islam sebelum mereka berkembang lebih besar lagi. Tak kala mereka datang ke Darun Nadwah seperti yang kita sampaikan tadi, pada waktu yang telah ditetapkan, ya, tiba-tiba muncul seorang tua menggunakan pakaian tebal berdiri di depan pintu. Dan mereka tidak kenal dengan orang tua ini. Kalau undangan yang lain itu karena mereka adalah pembesar-pembesar Quraisy, hampir semuanya mengetahui. Begitu mau masuk, dipersilakan masuk, silakan masuk. Namun tiba-tiba ketika semuanya sudah masuk di depan pintu ada seorang tua yang mereka tidak mengenal. Dan ketika ditanya, orang tua ini menceritakan bahwasanya dia berasal dari kota Najd. Dia mengatakan bahwasanya dia mendengar kabar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ingin menyusun strategi untuk menghentikan dakwah Islam. Dan dia juga mengatakan dia termasuk orang yang benci juga dengan Islam. Karena itu dia berharap diperbolehkan untuk hadir. Barangkali bisa nanti menyumbang ide. Nah, karena merasa satu paham, akhirnya orang ini dipersilahkan masuk. Padahal siapa dia? Ayo, siapa dia? Ternyata dia itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah iblis. Siapa? Iblis yang menyamar sebagai manusia. Karena iblis itu memusuhi kaum muslimin. Maka begitu melihat orang-orang kafir ingin menghentikan pergerakan kaum muslim, iblis sangat mendukung. Ya.
Kemudian masuklah semua undangan ke dalam. Dibicarakan bagaimana menghentikan dakwah Islam. Maka satu persatu dipersilahkan untuk mengutarakan idenya. Bagaimana kita menghentikan dakwah kaum muslimin? Ayo, siapa yang mempunyai ide? Silahkan untuk dikemukakan. Maka ada salah seorang di antara mereka menyampaikan usulan. Aku punya usulan begini. Bagaimana kalau kita masukkan Muhammad itu ke kerangka besi? Oh, maaf, ini yang kedua ya. Maaf, yang kedua ini. Yang usulan yang pertama bukan itu. Usulan yang pertama, ada seorang yang mengatakan, ya, gampang. Untuk menghentikan dakwah itu gampang. Ya kita usir saja. Kita enyahkan dia dari tengah kita. Kita minta dia pergi jauh dari tempat ini. Setelah itu, kita tidak akan ambil pusing kemana dia akan pergi dan bagaimana nasibnya. Ya, kita tangani urusan kita sendiri, kemudian kita menjadi bersatu lagi seperti dulu. Kita tidak akan was-was lagi. Mendengar ide ini, orang tua tadi, yang jelmaan iblis tadi, mengatakan, oh, tidak, aku tidak setuju dengan pendapat kalian ini. Apakah kalian tidak tahu kata-katanya yang begitu bagus, kata-katanya yang begitu manis, serta kepintarannya menguasai hati siapapun yang datang kepadanya? Demi Allah, seandainya kalian bertindak seperti itu, maka kalian tidak akan mampu menjamin seorang Arab pun yang bisa melepaskan diri darinya. Artinya, iblis khawatir. Ketika hanya diusir, nanti berdakwah di luar sana, kemudian dia mempunyai pengikut yang banyak sekali. Lalu dia akan menyerbu kalian bersama mereka dan menginjak-injak kalian di tempat ini pula. Setelah itu, dia berbuat semaunya terhadap kalian. Maka pikirkanlah pendapat yang lain untuk menghadapinya. Pendapat pertama gagal, ditolak. Pendapat kedua, ada lagi. Akhirnya pendapat kedua. Baik, aku punya ide. Kita masukkan dia ke dalam kerangka besi. Tutup pintunya rapat-rapat. Kemudian biarkan dia seperti nasib yang dialami oleh para penyair sebelumnya hingga meninggal dunia. Mendengar ide ini kembali, orang tua yang jelmaan iblis tadi menanggapi, demi Allah, aku tidak setuju dengan pendapat kalian. Demi Allah, jika kalian menahannya seperti itu, maka keadaannya akan segera terdengar oleh keluarganya, rekan-rekannya. Padahal Rasulullah berasal dari keluarga yang disegani di kota Mekah. Dan perasaan kekeluargaan di kota Mekah itu sangat kental. Mereka tidak mau melihat keluarganya itu disakiti orang lain. Apalagi mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di kota Mekah. Lalu secepat itu pula mereka akan mendatangi kalian, melepaskannya dari cengkeraman kalian dan menghimpun sekian banyak orang. Ini seperti apa? Membuat mereka marah. Ini memancing kemarahan orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf, keluarga Rasulullah. Dan mereka adalah orang yang berpengaruh di Mekah. Khawatir ketika mereka marah, hancur nanti suku-suku yang lain. Maka pendapat kedua tidak disetujui. Akhirnya pendapat ketiga dari manusia yang sangat jahat, Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal. Maka dia mengeluarkan ide. Menurutku, ya, kita tunjuk saja orang-orang yang gagah perkasa, berdarah bangsawan. Dia adalah pemuka kaum yang biasa menjadi penengah setiap kabilah. Dia adalah orang-orang yang dihormati di sukunya masing-masing. Masing-masing orang itu akan kita beri pedang yang tajam. Lalu mereka harus mengepungnya. Artinya mengepung Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menebas Muhammad dengan bersama-sama sekali tebasan. Layaknya tebasan satu orang hingga dia meninggal.
Dengan begitu, kita bisa merasa tenang dari gangguannya. Jika mereka berbuat seperti itu, maka darahnya bercecer di semua kabilah. Artinya, keluarganya, yaitu Bani Abdi Manaf, tidak akan sanggup menuntut balas kepada seluruh kabilah. Karena semua perwakilan kabilah ada di situ. Maka dia tidak akan mampu melawan semua suku yang ada di Arab. Karena itu kita harapkan, pastilah mereka akan menerima. Mereka akan lapang dada dan menerima keadaan ini karena mereka tidak berdaya. Masya Allah. Ini menurut iblis suatu ide yang luar biasa. Sampai akhirnya usulan inilah yang disetujui. Ya. Namun Masya Allah, Allah itu zat yang maha mendengar, maha mengawasi apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Ternyata ketika kaum kafir Quraisy mereka merencanakan kejahatan yang besar di Darun Nadwah untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus Jibril turun untuk memberitahukan. Ya, turun untuk memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Setelah ada ketetapan yang bulat untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah seraya mengabarkan persekongkolan kaum Quraisy dan bahwasanya Allah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetapkan waktu untuk berhijrah. Kemudian Jibril mengatakan, janganlah engkau tidur di tempat tidurmu malam ini seperti biasanya. Ya. Maka begitu mendengar wahyu dari Jibril ini, keesokan harinya, pada tengah hari, siang hari, ketika orang-orang jarang keluar, mereka sudah masuk ke dalam rumahnya masing-masing karena cuaca sangat panas. Pada tengah hari, Nabi SAW menemui Abu Bakar agar menyertainya di dalam hijrah, agar tidak diketahui orang lain. Bahkan beliau menyamar. Ketika menuju ke rumah Abu Bakar ini, beliau dalam keadaan menyamar, sehingga tidak ada satupun yang menyadari bahwa itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiba di depan rumah Abu Bakar, beliau minta izin lalu masuk rumah. Setelah Abu Bakar mengizinkannya, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, pergilah dari tempatmu ini. Maka mulai itulah direncanakan strategi untuk pergi dari kota Mekah bersama-sama Abu Bakar. Ya, bersama Abu Bakar untuk pergi ke Madinah. Dan ternyata di sisi Quraisy, siang itu para pemuka Quraisy membuat persiapan untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan waktu itu. Untuk melaksanakan rencana ini ditunjuklah 11 pemuka, 11 kesatria mereka untuk diutus sebagai perwakilan dari setiap suku guna menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada permulaan malam mereka berkumpul di depan rumah beliau, ya, mengintip saat beliau sedang tidur, lalu siap menghampirinya. Ya, jadi ke-11 orang tadi bersiap-siap di depan rumah beliau ketika menjelang malam. Mereka ingin membunuh Rasulullah SAW di malam hari. Ya. Mereka sangat yakin rencana ini akan berjalan lancar. Ya. Sehingga
Abu Jahal dengan sombongnya dia mengatakan, ya yakin sekali idenya ini adalah ide yang cemerlang menurut dia. Karena itu dia yakin sekali berhasil membunuh Rasulullah SAW. Maka dia dengan sombongnya mengatakan, sesungguhnya Muhammad pernah berkata bahwa jika kalian mengikuti agamanya, maka kalian akan menjadi raja bangsa Arab dan selain Arab. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah mati. Lalu di sana ada taman-taman seperti tamannya kota Yordan. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka kalianlah yang akan mati. Kemudian kalian dibangkitkan setelah itu, di sana ada api yang membakar kalian. Ini mengejek. Mana? Buktinya mana? Nyatanya sebentar lagi kamu akan mati. Kok bisa-bisanya kamu mengatakan kalau aku tidak mengikuti kamu, maka kami akan binasa. Ini sombong sekali dia. Karena dia merasa yakin akan berhasil membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah direncanakan, rencana jahat itu akan dilaksanakan pada tengah malam. Maka dari itu mereka berjaga menunggu saat yang sudah ditentukan. Ya? Namun ternyata apa? Allah lebih berkuasa atas masalah ini. Di tangannya lah terletak segala kerajaan di langit dan di bumi. Dia pun berbuat sebagaimana yang dia kehendaki. Dia melindungi dan tidak membutuhkan perlindungan. Maka apa yang terjadi? Sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rencana mereka. Mereka sudah mengasah pedang-pedang mereka agar menjadi tajam. Mereka sudah mengutus seluruh ksatria-ksatria yang paling perkasa di antara mereka. Tetap saja mereka akhirnya gagal total. Gagal total. Pada saat-saat yang ditentukan. Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib. Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib hidup dalam asuhan Rasulullah, hidup bersama beliau di dalam rumah beliau. Tidurlah di atas tempat tidurku. Masya Allah, Ali ini masih kecil waktu itu. Tidurlah di atas tempat tidurku. Berselimutlah dengan selimutku ini. Selimutku yang berwarna hijau ini yang berasal dari Hadramaut ini. Sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka seperti apa? Tidak seperti yang engkau khawatirkan. Ini untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah, ya, keluar rumah tanpa sembunyi-sembunyi, berjalan biasa saja menyibak kepungan mereka. Masya Allah, ini mukjizat. Rasulullah tidak perlu bersembunyi-sembunyi, tidak perlu mengendap-endap, tidak perlu berjalan secara tiarap atau bagaimana seperti tentara-tentara itu agar tidak diketahui musuh. Ternyata beliau berjalan dengan santai saja. Kemudian beliau memungut segenggam pasir. Kemudian menaburkannya ke kepala mereka. Biur, biur. Kemudian hal tersebut membuat mereka menjadi buta, tidak melihat Rasulullah. Masya Allah. Ini mukjizat. Padahal mereka semuanya berjaga-jaga, benar-benar tidak memejamkan mata sama sekali. Mereka berjaga terus. Beliau menaburkan pasir ke kepala setiap orang di antara mereka, lalu pergi ke arah Abu Bakar. Berdua mereka keluar dari rumah Abu Bakar pada tengah malam hingga tiba di Gua Sur. Ya, Masya Allah. Ya. Orang-orang yang mengepung rumah beliau terus menunggu saat yang sudah direncanakan. Namun sebelum itu sudah ada tanda-tanda kegagalan di dalam rencana tersebut. Mengapa? Karena ada salah seorang laki-laki yang tidak termasuk kelompok mereka. Jadi mukjizat tadi hanya berlaku bagi mereka yang merencanakan pembunuhan. Sedangkan orang yang di luar itu ternyata melihat. Karena melihat kejadiannya, orang ini mendatangi mereka. Masya Allah. Loh, ngapain kalian di sini? Apa yang kalian tunggu? Maka mereka mengatakan, oh, sebagaimana yang kita rencanakan, saya menunggu Muhammad. Tidak. Demi Allah, aku tadi melihat dia melewati kalian sambil menaburkan pasir di kepala kalian.
Lalu dia pergi begitu saja. Maka mereka merasa selalu berjaga dari sore, ya nggak percaya. Loh, mana mungkin kami dari sore berjaga di sini? Tidak, tidak mungkin. Demi Allah kami tidak melihatnya keluar. Kemudian mendengar cerita itu mereka langsung bangkit dan mengintip ke celah pintu rumah Rasulullah. Dan di sana mereka melihat seseorang yang tidur. Maka mereka berkata, demi Allah itu Muhammad sedang berselimut dengan selimutnya. Nah, kamu itu berkata apa? Itu dia Muhammad masih di situ kok. Kamu katakan sudah pergi. Nah, itu dia mengatakan. Ternyata sampai pagi hari mereka tidak berbuat apa? Tidak berbuat apa-apa. Karena apa? Ternyata ketika masuk yang didapati siapa? Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengepung Ali dan menanyakan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Namun Ali bagaimanapun keadaannya, diapakan dia, disuruh seperti apa, disiksa seperti apa, dia tidak mau memberitahukan. Itu awal kisah Suraqah nanti. Yaitu Rasulullah berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya bahwasanya tentunya orang-orang Quraisy akan mencarinya mati-matian. Dan jalur satu-satunya yang mereka perkirakan adalah jalur utama ke Mekah, dari Mekah ke Madinah yang mengarah ke utara. Karena itu beliau mengambil strategi yang berbeda. Beliau sadar bahwasanya nanti orang-orang Quraisy pasti akan mengejar beliau. Dan pasti mereka akan mengira bahwasanya Rasul akan pergi ke Madinah karena para sahabat sudah pergi ke sana. Dan Madinah itu letaknya di utara. Karena itu pasti orang-orang Quraisy akan mengejar ke arah utara. Maka beliau mengambil strategi yang lain. Beliau memutar, tidak langsung pergi ke utara. Ya, ini Masya Allah, ini strategi yang sangat luar biasa. Beliau mengarah ke arah ke selatan dahulu, tidak langsung pergi ke utara. Beliau menempuh perjalanan ini sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung yang bernama Gunung Sur. Yang di sana ada gua. Inilah termasuk jalan yang menanjak, sulit dan berat. Banyak batuan besar yang harus dilewati. Beliau tidak mengenakan alas kaki. Bahkan ada yang menuturkan beliau berjalan dengan cara berjinjit agar tidak meninggalkan bekas di tanah. Supaya apa? Supaya tidak diketahui oleh musuh. Maka dikisahkan Rasulullah SAW beristirahat di Gua Sur. Ya. Rasulullah SAW beristirahat di Gua Sur untuk menunggu agar orang-orang kafir Quraisy itu mereka mulai capek mengejar. Karena itu diriwayatkan beliau beristirahat di Gua Sur selama 3 hari. Karena waktu 3 hari itu yakin orang-orang kafir Quraisy nggak akan mau ngejar lagi. Nah. Maka di antara sebuah kisah yang menunjukkan Masya Allah betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Betapa dia sangat mengutamakan Rasulullah SAW bahkan dari dirinya sendiri. Maka diceritakan, sesampainya di mulut gua, Abu Bakar berkata, ya, demi Allah, wahai Rasulullah, janganlah engkau masuk ke dalam gua sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika ada sesuatu di dalam sana, ya, biarkan aku yang terkena. Jangan sampai engkau yang terkena dahulu, wahai Rasulullah. Lalu Abu Bakar memasuki gua dengan menyisihkan kotoran yang menghalangi. Di sebelahnya dia mendapatkan lubang. Dia menyobek mantelnya menjadi 2 bagian dan mengikatnya ke lubang tersebut. Robekan satunya lagi dibalutkan ke kakinya. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada beliau, masuklah.
Nah, begitu aman, Abu Bakar masuk. Ini Masya Allah. Abu Bakar tidak ingin Rasulullah terluka sedikit pun. Maka beliau pun masuk ke dalam gua. Setelah mengambil tempat di dalam gua, beliau merebahkan kepala di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Nah, ini menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah dengan Abu Bakar. Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah agar nyaman tidur di pangkuannya. Dan ternyata ketika Rasulullah sudah tidur di pangkuan Abu Bakar, tanpa disadari, Abu Bakar disengat hewan dari lubangnya. Ya seperti kalajengking, sakit sekali. Namun ia tidak berani gerak. Dia tidak berani bergerak. Mengapa? Karena takut mengganggu tidur Rasulullah SAW. Masya Allah. Jangankan terluka, terganggu dari tidurnya saja, Abu Bakar tidak mau. Bahkan di saat dia tersengat, hewan berbisa. Dia tetap menahan. Karena begitu sakitnya sengatan itu, tidak kuasa dia menahan. Sampai air matanya menetes dari sini. Akhirnya mengenai wajah Rasulullah SAW. Nah, ketika air mata Abu Bakar turun jatuh, beliau terbangun. Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku digigit binatang. Rasulullah SAW kemudian meludahi bagian yang digigit sehingga langsung sembuh. Ini kembali mukjizat. Yang tadinya sakit sekali, diludahi, langsung sembuh. Kemudian dikisahkan sebagaimana kita sampaikan tadi, mereka istirahat di sana selama 3 hari untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke kota Madinah bersama 2 orang lain. Ya, mereka ke Madinah selain Rasulullah dan Abu Bakar bersama 2 orang lain. Jadi rombongan mereka berjumlah 4 orang. Siapa? Satunya adalah Abdullah bin Uraikid. Siapa Abdullah bin Uraikid? Abdullah bin Uraikid ini sebenarnya orang yang belum masuk Islam. Tapi dia orang yang amanah. Dia adalah penunjuk jalan yang sangat hafal dengan kondisi jalan di negeri Arab. Karena itulah Rasulullah SAW menyewa dia untuk menjadi penunjuk jalannya menuju ke Madinah. Kemudian pergi bersama mereka juga siapa? Budak dari Abu Bakar. Budak dari Abu Bakar, ya, yaitu Amir bin Buhairah. Jadi mereka pergi ke ke Madinah itu, rombongan mereka berjumlah 4 orang. Kemudian dikisahkan ketika kaum kafir Quraisy mereka merasa putus asa karena telah gagal membunuh Rasulullah SAW, mereka semakin marah. Ya, mereka semakin marah dengan kenyataan ini. Saking marahnya mereka, akhirnya mereka membuat sebuah sayembara. Apa itu sayembara? Sayembara itu semacam perlombaan. Barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad SAW baik dalam keadaan hidup maupun sudah terbunuh, bisa mendatangkan ke hadapan mereka, artinya bisa menangkap, kemudian dibawa pulang ke Mekah, diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy, maka yang berhasil melakukan itu akan dihadiahi 100 ekor unta. Masya Allah, hadiah yang sangat banyak. Bayangkan, 100 ekor unta. Kalau sekarang jadikan uang kita mungkin berapa miliar. Ini tentunya sesuatu yang sangat menggiurkan. Sehingga banyak orang
orang Mekah yang mereka mencari rombongan Rasulullah SAW berharap bisa menangkap mereka. Nah, ini awal dari kisah Suraqah bin Malik. Ya, sedikit ternyata kisahnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya Suraqah bin Malik sendiri bercerita. Saat Rasulullah SAW beserta rombongan melintasi pemukiman Bani Mudlaj. Ya, Bani Mudlaj. Salah seorang penduduk pemukiman ini melihat Rasulullah SAW dan rombongannya. Kemudian orang ini bergegas mendatangi kaumnya yang sedang berkumpul. Di antara mereka ternyata ada Suraqah yang waktu itu belum masuk Islam. Ya, orang yang melihat Rasulullah SAW itu langsung berkata, "Wahai Suraqah, aku tadi melihat beberapa orang di pinggiran sana. Mungkin itu adalah orang-orang yang mereka cari. Mungkin mereka itu adalah Muhammad dan para sahabatnya." Nah, mendengar ini, Suraqah menceritakan, "Saya yakin orang itu adalah mereka." Suraqah yakin ini, bahwasanya itu benar-benar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun dia mengatakan sesuatu yang lain. Ya, dia mengatakan sesuatu yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar yang berbicara itu diam. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak mengejar dia. Duh, kok bisa? Karena Suraqah tergiur dengan hadiah tadi. Kalau semua orang tahu bahwasanya rombongan yang lewat tadi adalah rombongan Rasulullah SAW bersama sahabatnya, tentu orang-orang kan secara serempak mengejar itu bersama-sama. Wah, nanti bisa bahaya. Yang mendapat hadiah banyak orang. Akhirnya Suraqah berkata yang lain agar mereka diam. Suraqah berkata, "Bukan, mereka bukan rombongan Muhammad. Saya tahu itu. Mereka itu berasal dari Bani Fulan dan Bani Fulan mencari barang berharga mereka yang hilang." Ini bohong Suraqah. Bertujuan apa? Agar mereka berhenti berbicara, agar mereka tidak ikut mengejar Rasulullah SAW. Ya. Maka dia pun tetap berada di tempat duduknya berapa saat. Ini untuk mengelabui mereka. Ini agar tidak kelihatan bahwasanya dia ingin sekali mengejar Rasulullah untuk mendapatkan hadiah itu tadi. Ketika semua orang sudah mulai tidak memikirkan, kemudian ia bangkit. Ya, agar tidak diketahui orang. Kemudian dia pun mempersenjatai diri, ya, dengan membawa sebuah tombak. Ya. Bahkan pembantunya dikisahkan diminta membawa kudanya di tempat yang tersembunyi. Kemudian Suraqah berjalan ke sana, mengendap-endap agar tidak diketahui orang. Ya, agar tidak diketahui orang. Begitu berhasil mendapatkan kudanya, ya, dia langsung memacu kudanya dengan sangat kencang untuk mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikisahkan Suraqah ini adalah orang yang sangat mahir di dalam mencari jejak, orang yang sangat ahli di dalam mencari jejak orang yang lewat di tengah padang pasir. Dengan keahliannya tersebut, masya Allah, ya, dengan keahliannya tersebut, dia dengan mudah berhasil mengejar Rasulullah SAW dan para rombongannya. Namun apa yang terjadi? Begitu berhasil mengejar orang yang diinginkan dan kudanya semakin mendekati rombongan tersebut, tiba-tiba kudanya terjerembab, jatuh. Kaget dia, padahal ini kuda terbaik yang dia miliki dan dia adalah penunggang kuda yang hebat. Kok bisa kudanya jatuh terjerembab? Ia pun terlempar dari punggung kudanya. Nah, melihat kejadian ini dia mulai ragu. Ya, ragu.
Karena itu dia mengundi nasib. Ini kebiasaan orang-orang musyrik. Mereka ketika ingin melakukan sesuatu, mereka akan mengundi nasib melalui anak panah. Ya, yang diberi apa? Yang diberi tanda. Kalau keluar ini nanti melanjutkan perjalanan, kalau yang keluar ini tidak. Maka dia mengundi nasibnya. Ketika dikocok, apa? Anak panahnya dikeluarkan. Ternyata yang keluar apa? Keluar isyarat melarang dia untuk melanjutkan perjalanan. Jangan kau lanjutkan. Namun dia ngeyel. Yang biasanya dia begitu percaya dengan ramalan nasib yang berisi kesyirikan tersebut. Namun kali ini karena begitu banyaknya harta yang ditawarkan, dia nggak percaya. Aku nggak percaya ramalan ini. Padahal tadinya dia orang musyrik. Orang musyrik ternyata dia tidak percaya dengan kemusyrikan waktu itu. Karena apa? Karena harta. Kemudian mengejar lagi. Ya. Kemudian dia mengejar lagi. Memburu Rasulullah SAW dan rombongannya. Namun ketika berhasil mencapai tempat yang apa, memungkinkan untuk mendengar perkataan Rasulullah SAW kedua kalinya, artinya sudah dekat sekali. Kedua kalinya apa, kaki kudanya terjerambab lagi. Bahkan kali ini kudanya, apa, kaki depan kudanya itu masuk sampai ke lututnya ke dalam pasir. Dia pun turun dan menghardik kudanya sehingga kedua kudanya itu bangkit kembali. Saat kudanya tercabut kakinya yang tertanam di tanah, di situ direwatkan ada tanda-tanda. Ya, ada tanda-tanda bahwasanya ini bukan manusia biasa. Suraqah mulai menyadari, setiap dia semakin dekat ternyata dia jatuh. Setiap dia dekat, jatuh. Maka Suraqah menyadari. Dia mulai menyadari bahwasanya orang yang dikejarnya itu bukan orang biasa. Bukan manusia biasa. Mulai menyadari kenyataan ini, Suraqah pun menyadari bahwasanya orang seperti Nabi Muhammad SAW suatu saat akan menguasai seluruh bangsa Arab. Itu mulai tertanam keyakinan di dalam dirinya. Karena apa? Ketika dia mengejarnya, ternyata ada perlindungan yang melindungi dia. Yakin dalam urusan yang lain pasti nanti ada perlindungan baginya. Karena itulah mulai muncul bibit keimanan di dalam hati Suraqah. Akhirnya Suraqah pun memanggil rombongan Nabi beserta para sahabatnya dan berkata, "Aku Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Izinkanlah aku berbicara dengan kalian." Karena agak jauh ya. "Demi Allah, aku tidak berdusta. Aku tidak melakukan apa-apa yang menyusahkan kalian." Nah, ini. Nah, mendengar itu, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Tanyakan kepadanya." Abu Bakar pun menyampaikan hal tersebut pada Suraqah. Maka Suraqah akhirnya berhasil mendekati mereka dan kudanya tidak terjerembab. Mengapa? Karena sudah tidak mempunyai niat buruk lagi. Ya. Maka setelah itu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan dengan Suraqah. Ya. Dan setelah terjadi perbincangan, maka Suraqah menawarkan kepada Rasulullah, apa yang ingin yang aku lakukan untuk kalian. Suraqah menawarkan sesuatu
untuk dilakukan pada mereka. Bahkan Suraqah menawarkan apa? Perbekalan untuk mereka bawa, namun mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Rasulullah hanya berpesan kepada Suraqah. Ya, Rasulullah berpesan kepada Suraqah apa? Rahasiakan tentang kami. Aku tidak meminta apa-apa darimu. Cukup kamu merahasiakan tentang kami. Maka setelah selesai pembicaraan ini, Suraqah meminta jaminan. Demi Allah, aku tahu bahwasanya agamamu akan menang dan urusanmu akan semakin tinggi. Apabila hal itu terjadi, berjanjilah kepadaku bahwasanya engkau akan memuliakanku. Berikanlah aku surat jaminan itu. Nah, maka Rasulullah SAW menyuruh Amir bin Buraiyah untuk menuliskan surat perjanjian tadi. Kemudian Suraqah kembali ke Mekah dan dia menepati apa yang dia katakan. Ketika ada orang yang bertemu dengan orang yang mengejar Rasulullah SAW, dia mengatakan, oh, dia tidak di sana, jangan ke sana. Aku sudah dari sana nggak menemukan apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW selamat sampai ke Madinah. Dan orang-orang mengetahui bahwasanya Suraqah ini adalah orang yang sangat ahli di dalam menemukan jejak manusia. Karena itu mereka yakin, lawang Suraqah saja tidak berhasil mengejar Rasulullah, kok kita? Maka mereka mulai menyerah untuk mengejar beliau. Mulai menyerah untuk mengejar beliau. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berhasil melanjutkan perjalanan. Yang mana di dalam perjalanan itu nanti banyak sekali kejadian-kejadian yang penuh mukjizat. Ya. Menemui seseorang yang ada di tengah padang pasir yang dia membangun tenda di situ, membawa kambing-kambingnya. Kambingnya yang tadinya tidak ada susunya. Begitu Rasulullah bertamu ke tenda itu, tiba-tiba kambingnya menjadi bersusu banyak, sehingga bisa minum dengan puas. Bahkan masih tersisa. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang akhirnya sampailah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Sampailah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Sampai akhirnya dari situlah kaum muslimin dari hari ke hari semakin menunjukkan eksistensinya. Semakin menjadi kekuatan yang diperhitungkan di bangsa Arab. Menjadi kekuatan yang besar, berkembang dengan begitu pesat. Sampai dalam waktu yang singkat, hanya dalam waktu 10 tahun kurang, semenjak beliau hijrah, kaum muslimin sudah mempunyai pengikut yang luar biasa banyak. Sampai akhirnya, sebagaimana yang kita kisahkan di dalam kisah Abu Sufyan di pertemuan yang lalu. Sampai akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah. Nah, setelah penaklukan kota Mekah ini, kaum muslimin mulai memikirkan suku-suku lain yang selama ini mengganggu mereka. Di antara suku yang mengganggu mereka adalah suku Hawazin, yang mereka perangi akhirnya bertemu di daerah yang bernama Hunain. Di daerah yang bernama Hunain terjadilah perang yang sengit di situ, sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan di situ.
Nah, setelah perang Hunain inilah, ya, sebagaimana kita kisahkan tadi, Suraqah waktu itu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, meskipun dia mulai meyakini ada bertik-bertik benih-benih keimanan di dalam hatinya, ternyata dia belum masuk Islam waktu itu. Dia belum bersyahadat, belum berbaiat kepada Rasulullah SAW. Namun dia membawa surat jaminan, yang surat jaminan itu selalu disimpan. Dan surat jaminan ini dikisahkan ditulis di atas selembar kulit yang bertahan lama. Maka setelah terjadi perang Hunain dan Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan ini, Suraqah mendatangi Rasulullah SAW. Ya, Suraqah mendatangi Rasulullah SAW untuk menagih janji. Ya, dikisahkan setelah selesai perang Hunain, dengan tekad bulat Suraqah menembus batas pasukan berkuda dari pasukan Rasulullah SAW, meskipun tombak-tombak kaum muslimin menghalangi. Namun akhirnya dia mampu mendekati Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ini Suraqah bin Malik bin Jusum. Wahai Rasulullah, masih ingat dengan saya? Saya adalah Suraqah yang dahulu, ya Rasulullah. Gitu. Inilah surat yang dahulu pernah engkau berikan padaku, kata Suraqah pada Rasulullah SAW sambil menunjukkan jaminan yang dia miliki. Maka beliau langsung bersabda, hari ini adalah hari menepati janji dan hari kebaikan. Maka Rasulullah SAW kemudian melindungi Suraqah. Dan apa yang terjadi? Itu akhirnya Suraqah mendekati Rasulullah SAW, dan di saat itulah dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia menyatakan keislamannya. Masya Allah. Dalam waktu yang lama sekali, 10 tahun dia sebenarnya sudah beriman. Namun Allah belum mengizinkan dia masuk Islam. Sampai akhirnya dia masuk Islam 10 tahun kemudian, yaitu setelah perang Hunain. Islam semakin berjaya di Mekah, di Madinah, dan di seluruh bangsa Arab. Dan diceritakan tadi, salah seorang terbaik yang dimiliki orang Quraisy pun memeluk agama Islam. Siapa itu? Suraqah bin Malik. Karena dia termasuk di antara orang-orang terbaik yang dimiliki orang-orang Quraisy. Meninggalkan segala kekafiran dan berhala-berhala yang tidak berguna. Semoga Allah meridhoi Suraqah bin Malik. Masya Allah. Ini kisah terakhir dari buku yang kita baca beberapa pekan ini. Kisah sahabat yang mulia Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang banyak. Saya berharap Allah memudahkan kita mengambil hikmah yang terkandung di dalam kisah-kisah ini. Kemudian semoga kita bisa menjadikannya contoh suri tauladan yang kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya dengan kisah-kisah yang kita bacakan ini, kita semakin sadar, kita semakin mengetahui bahwasanya mereka para sahabat adalah manusia-manusia yang terbaik yang Allah kirimkan sebagai orang-orang yang menemani Rasulullah SAW, Rasul terbaik di dalam dakwah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Karena mereka adalah manusia-manusia terbaik. Wajib menjadikan mereka sebagai panutan dalam semua hal. Ini akhir dari pembacaan kisah hidayah 10 sahabat Nabi. Ya.
Semoga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa dipertemukan Allah lagi, tentunya dengan buku lain yang tentunya tidak kalah menariknya, insyaallah. Baik, ini akhir perjumpaan kita di buku ini, dan Ustadz memohon maaf pada kalian semuanya apabila selama menyampaikan kisah yang ada di dalam buku ini terdapat kesalahan-kesalahan yang baik itu Ustadz sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah mengampuninya. Baik, kita tutup pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.